kita mulai. Mas Danang, suara saya terdengar jelas? Dengan jelas Pak Baik, Rio. baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada yang terhormat Ibu Theodora Vinka Natali Manik selaku Ketua APEI, yang kami hormati Bapak Bayu Ramadan, Head of Compliance PT Verdana Sekuritas Indonesia, yang kami hormati Bapak Owin Airlangga, Investment Banking and Corporate Finance PT Magenta Capital Sekuritas Indonesia, yang kami hormati Bapak Danang Purboraharjo, Deputi Kepala Wilayah Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur, dan kepada yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan pagi ini dengan kegiatan literasi keuangan Nusa Tenggara Timur dengan tema mengakselerasi pemerataan literasi keuangan secara masif dan kolaboratif. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara pertama dimulai oleh sambutan Ketua APEI kepada Ibu Theodora Vinka Natali Manik. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Rio. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita ada di sini memberikan dan mendapatkan manfaat ya, Bapak Ibu semua sekalian teman-teman. Saya dari perwakilan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, mungkin ada bahan 3 halaman kali ya, supaya ini juga cuman tidak hanya sekedar sambutan, tetapi mungkin kita juga memberikan sekedar informasi apa sih itu di bursa efek kita saat ini ya. Sebelum nanti ada Pak Danang, Pak Bayu, Pak Owin ya yang akan mengisinya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin buka halaman pertama dulu yang akan saya sampaikan mengenai literasi di Nusa Tenggara Timur. Izin ya Pak Danang, Pak Bayu, Pak Owin, saya mungkin menyampaikan 3 slide dulu. Nah, ini adalah statistik pasar modal yang kami ambil dari bursa sendiri, Bursa Efek Indonesia, yang memang kita sadari bahwa semakin tahun yang namanya listed company itu semakin naik ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sementara memang exchange member, yaitu sekuritas yang join di dalam Bursa Efek Indonesia itu ada 93 listed company untuk per Mei 2025 kita sudah ada 956 nih emiten ya, yang kita sebut emiten. Number of capital market investornya ini juga semakin naik, bahkan dari 2019, 6 tahun yang lalu sampai saat ini, kita ada kenaikan 567%, di mana total adalah 16,6 juta investor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini adalah bagian dari 16,6 juta. Kalau yang belum, silahkan nanti ada Mas Bayu, ada Mas Owin yang nanti mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya, kenapa sih kita mesti investasi di bursa kita ya. Nah, produk-produknya
yang ada di pasar modal Indonesia ini kita mungkin nanti ada di penjelasannya ya, tapi saya mau menyampaikan kita banyak variasi ya. Ada equity yang biasa kita sebut ini saham ya, ada bonds, obligasi ya, ETF, ada asset backed securities, ada macam-macam sampai di derivatifnya bahkan ke future structure warrant. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, nextnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan bahwa pasar modal kita itu mengalami pertumbuhan investor yang sungguh signifikan. Apalagi teman-teman sekuritas dan mungkin saya ya juga dari Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas ini juga kita punya biasanya kerjasama lah ya dengan perbankan. Jadi kalau kita buka rekening dana nasabah untuk transaksi kita sebut biasanya RDN ya, ini bisa dalam waktu 15 menit. Nah, nanti kita juga mungkin diperkenalkan ya sekuritas-sekuritas mana yang sudah punya aplikasi maupun nanti yang mudah-mudahan kalau teman-teman di Nusa Tenggara Timur yang bisa ketemu sekuritas bisa ditanya-tanya juga bagaimana cara masuk untuk rekening pembukaan rekening dana nasabah. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah ini terlihat ya untuk di pasar modal kita kenaikannya signifikan, reksadana juga, saham dan surat berharga juga, SBN juga. Nah, teman-teman, tidak ada nih ada namanya pertumbuhan investor tuh turun ya, karena memang minatnya untuk investor di pasar modal ini sungguh lumayan tinggi ya, apalagi waktu COVID Udah kemarin. bilangin. Enggak sih. Sorry, ini ada apa ini ya. Nah, Sama. eh, oke, saya lanjutin ya. Sorry, ada interrupt tuh tadi. Nah, jadi teman-teman, inilah saatnya kita juga ikut dan berpartisipasi untuk berinvestasi. Pertumbuhan investor pasar modal Indonesia sudah terbukti bahwa memang pertumbuhan itu lumayan signifikan dan juga terus bertumbuh seiring kita melakukan banyak literasi dan inklusi seperti di sini, ya. Nah, nextnya, Mas Rio. Nah, yang di sini saya mau menyampaikan ya, untuk per Mei 2025, 16,6 juta investor itu terdiri dari investor untuk obligasi, dari saham, dari reksadana. Khusus untuk saham sendiri yang namanya investor CBES ya, itu sudah 7 jutaan ya investor kita. Teman-teman mungkin, wah Bu ini nggak bisa dibandingin nih kalau kita ke kripto. Wah, kripto beda ya, beda lahan tuh ya. Tetapi yang ini untuk investasi kita di saham, obligasi dan reksadana ini benar sudah ini ya kita teman-teman udah terlihat bahwa annual active investornya juga kalau kita di sebelah kanan terlihat juga sudah mulai bertumbuh juga meskipun yang highest ever yang active investor memang di pada saat COVID ya. Nah, untuk monthly active investor juga teman-teman rata-rata tuh 10% lah ya investor kita yang aktif di pasar modal. Nah, aktif ini dalam artian memang melakukan transaksi tidak sekedar beli apa investasi sekali udah tuh hilang ya. Nah, nextnya ini tepat sekali ya, kebetulan kita ada di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan literasi dan inklusi ya. Kenapa? Kalau kita lihat saat ini komposisi investor retail terhadap institusi itu semakin switching ya, semakin berpindah dan semakin besar. Di mana kalau kita lihat kepemilikan dari saham ya, ini kita ngomong saham, retail itu untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan bulan yang sama, ada pertumbuhan 3% ya. Retail tuh semakin tumbuh dari aspek kepemilikan ya dibandingkan memang kalau kita baca di media yang namanya institusi foreign terutama yang asing ya mereka memang sudah banyak outflow tetapi untuk bulan ini aja karena kami juga berperan di situ ya namanya investor asing tuh ya teman-teman Bapak Ibu sudah mulai nih mulai masuk nih mulai lagi investasi di Indonesia sehingga kemarin aja kita punya bursa indeks ya, itu sudah secara year to date naik 7,9% ya, ini udah bagus dan investor asing kemarin net beli itu di 49 miliar ya, net beli ya. Jadi memang kita punya investor asing sudah mulai masuk, hanya yang menggembirakan di sini retail nih sudah sadar investasi nih, karena dibandingkan tahun lalu kita sudah mulai ada pertumbuhan. Nah, yang menggembirakan lagi untuk retail nih, trading value.
trading value dibandingkan yang di bawah ya, itu Mei ke Mei di 2025 ini terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan ya, yang saat ini trading justru didominasi oleh retail dibandingkan institusi domestik maupun institusi asing ya. Jadi teman-teman silahkan pergunakan waktu hari ini yang namanya literasi dan inklusi ini disampaikan oleh orang-orang yang mumpuni ya. Kita yang kebetulan asosiasi juga melakukan diskusi kepada teman-teman di asosiasi bahwa kita memang punya kewajiban untuk melakukan literasi ke seluruh daerah baik online dengan offline juga yang akan kita selenggarakan. Jadi banyak bertanya juga teman-teman dan jangan lupa investasi karena tidak ada salahnya investasi saat ini untuk kepentingan dan untuk kesejahteraan masa depan. Ya, dari saya itu saja. Mungkin Mas Rio, Mas Danang, Mas Bayu, Mas Owin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dora atas kata sambutannya. Baik, acara selanjutnya langsung saja akan dibawakan oleh moderator kami kepada Bapak Danang. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rio. Untuk suara dan gambar saya jelas ya Pak Rio ya? Jelas Pak Danang. Ya, Alhamdulillah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di kegiatan literasi keuangan Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau API. Nah, acara ini mengangkat tema yang sangat bagus ya Bapak Ibu sekalian, mengakselerasi pemerataan literasi keuangan secara masif dan kolaboratif. Karena kita tahu di Nusa Tenggara Timur pun untuk pemerataannya belum terlalu merata nih. Nah, seperti itu. Nah, Oke. perkenalkan saya Danang Purworaharjo selaku moderator dan juga Deputi Kepala Wilayah Kantor Perwakilan BI NTT, merasa sangat senang dan bangga bisa memandu jalan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita Oke, izinkan saya menyapa. Tadi sudah dibuka oleh Ibu Dora sebagai Ketua APEI. Dan berikutnya ada narasumber pertama kita, Bapak Bayu Ramadan, sebagai Head of Compliance dari PT Verdana Sekuritas Indonesia yang akan mengisi eh, kegiatan atau sesi pertama. Dan yang kedua akan diisi oleh Pak Owin Airlangga, Investment Banking and Corporate Finance dari PT Magenta Capital Sekuritas Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke inti acaranya, yaitu ke pemaparan materi oleh narasumber. Nah, jika selama pemaparan materi berlangsung nanti ada pertanyaan yang ingin diajukan, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menyebutkan nama lengkap dan pertanyaan. Harap dapat menyampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas, karena nanti akan ada door prize total 1 juta rupiah untuk 10 orang penanya. Nah, nanti untuk penanya akan dipilih oleh tim dari panitia. Seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke narasumber pertama, yaitu Bapak Bayu Ramadan, Head of Compliance dari PT Perdana Sekuritas Indonesia. Mungkin sekilas mengenai beliau, oh ini sertifikasinya luar biasa banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau Bapak Bayu Ramadan, SEMAK, CIFP, QIP, IRMAP. Nah, beliau lulusan dari Universitas Pajajaran, Master Degree of Accounting, dengan berbagai macam sertifikasi seperti QIP, WPPE, WPEE. Nah, dan juga memiliki track record, juga memiliki pengalaman kerja yang juga luar biasa. Beliau pernah bekerja di PT Bursa Efek Indonesia, pernah bekerja di PT Maybank and Sekuritas sampai dengan saat ini di berbagai perusahaan dan saat ini di PT Verdana Sekuritas sebagai Head of Compliance. Seperti itu. Nah, kalau kita bacakan ini makin panjang ya Pak Bayu ya. Karena CV-nya aja berapa lembar nih. Luar biasa Pak Bayu. Oke, kepada Bapak Bayu Ramadan, kami persilahkan. Ya,
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya sampaikan salam juga kepada Bu Dora. Terima kasih ke Pak Danang, Pak Rio untuk undangan hari ini. Ini satu kebanggaan untuk saya untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan literasi keuangan bersama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Buat untuk kita semua sebenarnya perlu kita sadar dulu untuk di kegiatan eh, kenapa sih kita pagi-pagi harus meluangkan waktu capek untuk bisa ikut dari kegiatan sosialisasi hari ini. Pastinya tentunya harapan kita adalah menambah wawasan dan ilmu. Karena memang referensi ilmu ini cukup banyak ya dengan kemajuan teknologi sekarang. Kita bisa lihat di media sosial atau misalkan di grup chat itu bisa beberapa kali mendapatkan referensi ilmu. Tapi eh, untuk yang tadi sebenarnya Bu Dora juga sudah sampaikan bahwa memang untuk dalam kegiatan eh, sosialisasi yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Efek ini harapannya memang kita bisa menyampaikan pandangan dari praktisi sehingga juga untuk masyarakat umum juga bisa mendapatkan wawasan bagaimana sebenarnya keilmuan dari keuangan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau cuman ilmu hanya dibaca-baca dan dibaca saja dan tidak diimplementasikan, ini sangat sangat sayang ya. Bukannya tidak bisa dilakukan, bisa saja kita tidak implementasikan. Sebagai contohnya kita juga sudah cukup banyak ya. Kenapa sih saat ini banyak masyarakat itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang ya dari SMA, kuliah maupun ke sudah mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah mulai bekerja. Tapi kita wawasan kita tentang bagaimana melakukan pengelolaan uang atau harta yang ada di pribadi yang dimiliki itu menjadi mungkin tidak terarah ya sebagai contohnya seperti ini. Mungkin kita juga banyak yang melihat sekarang kalau misalkan ke pasar kita bisa lihat banyak pedagang yang sudah misalkan menjual sembako ya mereka tanpa ilmu ya berdasarkan di lapangan praktek di lapangan ya bisa bisa saja sebenarnya berjualan atau misalkan menggunakan suara ya ayo beli dengan sembako kami dengan harga sekian dengan secara manual atau secara verbal, secara komunikasi kepada pengunjung pasar itu bisa. Tapi dengan teknologi, dengan ilmu yang mumpuni, bagaimana cara ilmu pemasaran, bahkan kita bisa dengan platform, dengan gadget, dengan HP, kita bisa mendapatkan yang melihat dari konten kita bisa lebih dari 1.000 dan bahkan sampai puluhan juta ya untuk bisa melihat iklan kita jika kita memiliki ilmu yang sama. Nah, harapannya eh, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang ikut kegiatan literasi keuangan saat ini, kita bisa mempelajari itu. Kita bisa melakukan peningkatan bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan kita. Next slide, silakan. Oke, di s- hari ini harapan saya kita bisa melakukan pengelolaan keuangan pribadi secara baik. Ya, kita juga bisa melakukan menabung investasi, bahkan pengelolaan utang bersihkan risikonya. Uh, kita bisa lihat fenomena atau kejadian-kejadian yang sering terjadi saat ini dengan minimnya wawasan kita untuk pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Banyak oknum-oknum yang pada akhirnya saya coba bahas dari aspek risiko ya. Banyak yang akhirnya oknum-oknum ini yang mencoba melakukan penipuan. Banyak yang mungkin melakukan saat ini yang lagi ramai ya dengan memberikan sejumlah uang atau hadiah jika melakukan kegiatan tertentu nanti akan mendapatkan reward dalam bentuk uang tunai atau dengan produk-produk tertentu. Ini sangat sangat berbahaya ya, bahkan bisa menjadi momok yang menakutkan untuk masyarakat sehingga untuk bisa percaya bahwa aset dana atau uang yang dimiliki pribadi ini apakah aman ya untuk dikelola oleh lembaga jasa keuangan. Nah, sehingga sebenarnya nanti di sesi literasi keuangan ini kita akan coba memahami bagaimana bisa benefit atau keuntungan-keuntungan jika Bapak, Ibu, dan adik-adik semua memiliki wawasan pengelolaan keuangan atau ilmu dasar dari
pengelolaan keuangan itu sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal tentunya. Nah, bedanya kalau harapan saya adalah untuk kita semua, bahkan termasuk saya sendiri pun juga selalu mencari bahan bacaan, referensi-referensi keilmuan. Kita harus adanya secara berkala untuk mendapatkan informasi literasi keuangan dan inklusi keuangan ini secara berkelanjutan lah istilahnya. Karena kalau kita lihat dari inklusi keuangan, ini maksudnya adalah kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan. Mungkin kita coba lihat dulu mungkin waktu saya masih kecil itu tidak begitu mengenal namanya pembayaran yang menggunakan handphone itu sudah bisa melakukan transfer dengan hitungan detik hanya dengan menggunakan scan QRIS ya atau kris gitu. Nah, ini memang pada akhirnya layanan keuangan atau jasa keuangan ini pada akhirnya dengan kemajuan teknologi mempermudah kita semua. Nah, harapannya memang masyarakat dan ya pelajar-pelajar pun juga ini memahami bahwa peluang untuk dalam produk atau jasa keuangan ini sebenarnya sudah tersedia di sekitar kita. Dan dari teknologi itu dengan keilmuan itu juga tentunya bisa membantu semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, seperti kalau misalkan dulu ya sejumlah uang misalkan melakukan pemindahan atau pembayaran yang itu dalam nominal puluhan juta. Mungkin kita harus datang ke bank langsung menggunakan satu cek gitu kan, harus datang ke bank, lalu harus mengantri gitu kan, harus mengantri puluhan jam atau mungkin itu berlebihan ya, kalau puluhan jam. Maksud saya kita meluangkan waktu lebih ya ketika kalau misalkan akses info akses untuk layanan keuangan ini sekarang sangat dipermudah. Maka dari itu sebenarnya kami dari yang praktisi ya dalam lembaga jasa keuangan ini memiliki uh, uh, ada kepedulian bahwa memang untuk melakukan apa saja sih sebenarnya akses atau layanan keuangan yang ada di sekitar kita. Tadi juga Bu Dora sudah mention di awal bahwa salah satu produk atau layanan jasa keuangan yang bisa digunakan oleh masyarakat itu adalah saham atau efek. Bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan atau mengakses dari produk investasi atau si instrumen investasi ini, itu nanti akan saya coba jelaskan di sesi selanjutnya. Next. Nah, pada dasarnya kita itu sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sudah secara naluri itu sudah memiliki 4 ilmu dasar ini. Kita mencatat keuangan, kita mencatat uang masuk dan uang keluar. Lalu kita misalkan ada kelebihan uang yang kita miliki hari ini bisa dilakukan ditabung, ya kan? Maupun nanti sebenarnya berpikiran, oh saya ini tidak selamanya akan menjadi pegawai kantor misalkan. Saya tidak selamanya yakin profesi saya ini akan bertahan beberapa tahun kemudian. Karena bisa jadi contohnya seperti ini. Kita menganggap kita sebagai ojek pangkalan ya ojek pangkalan oh kita merasa ya dengan ini pekerjaannya mudah dilakukan, saya hanya butuh SIM, saya hanya butuh kendaraan, saya bisa mendapatkan penghasilan. Namun ternyata dengan adanya kemajuan teknologi, pemesanan dari jasa ojek itu ternyata bisa dilakukan secara mudah sekarang melalui online. Nah, pada akhirnya investasi ini menjadi salah satu strategi bertahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Bahwa memang mendapatkan sumber sumber penghasilan atau sumber dana yang lebih dari satu saja, ini termasuk cara pengelolaan keuangan yang cermat. Jadi kita berharap, oh kalau misalkan saya gaji UMR, misalkan saya mendapatkan gaji di 2 juta atau 3 juta dalam sebulan, ya apakah lebih aman, saya berpikir ketika saya tiba-tiba kena PHK atau misalkan ternyata perusahaan saya tidak dapat beroperasi lagi. Misalkan contohnya pernah terjadi COVID ya, misalkan ada wabah COVID yang menyebabkan beberapa pekerjaan itu dihentikan atau ditutup unit usahanya.
Sehingga sebenarnya uang cadangan yang saya miliki, yang saya tabung, atau yang pernah saya investasikan, ternyata saya dengan istri saya atau dengan keluarga saya sudah merintis namanya usaha, misalkan usaha pisang goreng, misalkan. Ini salah satu logika bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan yang cermat itu bisa mengantisipasi resiko-resiko besar yang terjadi di kemudian hari. Nah, untuk dari peserta dari webinar hari ini, harapannya kan seperti itu. Saya coba lihat biasanya itu dari kegiatan webinar ini ya masyarakat umum dan mahasiswa. Apalagi ketika mahasiswa sudah di umur muda, sudah memiliki keilmuan pengelolaan keuangan yang baik. Wah, ini sangat bagus. Perencanaan keuangannya akan bisa lebih awal, lebih dini dan lebih matang ya. Sehingga pengelolaannya pun juga bisa lebih optimal. Next slide. Nah, sederhananya seperti ini, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kita ya ibaratnya mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah seperti apa ya kalau misalkan datang ke naik kendaraan umum harap mungkin pemandu dari kendaraannya menyampaikan harap menggunakan seat belt, harap menggunakan helm yang sesuai standar. Ini berulang-ulang ya, berulang-ulang sebenarnya tapi secara alam bawah sadarnya kita sudah sadar bahwa kita sudah pernah melakukan. Seperti itu juga dalam pengelolaan keuangan. Nah, kita sudah paham, kita sudah secara alam bawah sadar kita, oh kita bulanan kita misalkan pendapatan di 2,5 juta. Saya juga sudah paham belanja bulanan itu sembako, gas, listrik itu mungkin misalkan di 1 juta atau di 500 ribu. Sehingga, tapi ketika kalau misalkan kita tidak berusaha mencatat lebih detail, lebih rinci, terkadang-kadang kita lupa di bagian yang ketiga dan nomor 4, menganalisa nomor 3 dan nomor 4. Apakah kita sudah cukup dengan keuangan yang kita miliki saat ini? Itu sudah bisa untuk memiliki eh, aset di kemudian hari. Ya, saya contohnya waktu kuliah dulu tidak berpikir, mungkin tidak memiliki ilmu dan literasi keuangan yang baik, sehingga berpikir ya mungkin untuk bisa beli rumah ini ya nanti sajalah 5 tahun setelah saya bekerja. Tapi ternyata sebenarnya kita bisa melakukan itu lebih awal. Kita bisa melakukan analisa itu, menulis itu lebih awal. Oh, kalau misalkan saya melakukan beli mobil misalkan di umur 30, berarti saya harus menyisihkan setidaknya uang pembayaran di awal atau DP-nya itu di angka sekian. Berarti saya harus bisa menyisihkan keuangan saya di di angka sekian. Nah, itu pada akhirnya kita melihat apakah ketika melakukan alokasi investasi ini nanti di kemudian harinya ya sumber pendapatan saya saat ini sudah cukup atau belum. Next. Ini mungkin nanti bisa ditulis atau di screenshot, difoto oleh Bapak Ibu semua dan adik-adik. Contoh ya, bagaimana kita bisa melihat menentukan skala prioritas ketika dalam pengelolaan keuangan itu dicatat misalkan. Ya saya melakukan simulasi koreksi kalau saya salah ya. Misalkan gaji UMR Kupang itu di 2 juta. Berarti ketika sudah terbiasa nih, misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa makan di luar, ya, bertemu dengan mitra kerja, dengan vendor dan yang lain-lainnya, oh kayaknya saya harusnya setiap bulan itu makan di luar itu 900 ribu ya gitu kan. Tapi karena kita mau konsisten, kita mau ibaratnya saya sangat ingin untuk bisa mendapatkan mobil 5 tahun lagi dari saat ini. Berarti saya sudah harus menyisihkan beberapa sumber pendapatan saya itu untuk ditabung dan diinvestasikan. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas apa perbedaan antara tabungan dan investasi. Karena ini bisa menjadi disesuaikan dengan skala prioritas Bapak Ibu dan adik-adik semua nantinya. Next. Seperti yang tadi disampaikan Bu Dora, saya akan lebih membahas lebih detail nih terkait tentang investasi. Salah satu investasi yang bisa dilakukan ya di konteksnya untuk dari webinar hari ini adalah ada satu wadah atau satu mekanisme yang bernama Pasar Modal Indonesia, yaitu tempat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana. Ya berarti kita ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ya misalkan dia perusahaan yang mengoperasikan untuk pengadaan beras, distribusi beras, pengadaan jagung.
Nah, ini dengan kantornya, gedung-gedung mewahnya itu mengkaryakan beberapa karyawan untuk menghasilkan keuntungan pastinya. Nah, karena mereka untuk mengelola bisnis itu membutuhkan dana, dia biasanya membuka kesempatan kepada masyarakat untuk yang memiliki dana untuk bekerja sama dengan perusahaan ini, maka dan pihak yang memiliki dana itu adalah investor. Nah, melalui pasar modal, perusahaan bisa memperoleh pembiayaan jangka panjang karena ini ibaratnya dia bekerja sama dengan uang yang dimiliki. Pada akhirnya investor atau pemilik dana ini nanti bekerja sama mengharapkan pengembalian nantinya. Oh, ketika bisnis itu bertumbuh menghasilkan keuntungan, si pemilik dana pun juga bisa mendapatkan pengembalian dana. Nah, sebenarnya kita coba bisa lihat ya fenomena-fenomena yang sedang ramai dan saya sangat khawatir gitu. Banyak orang yang tidak memahami tentang risiko keuangan, minim literasi keuangan, akhirnya coba-coba kayak semacam ya udah deh kalau gitu saya coba dengan apapun seperti videonya tampilannya sangat menarik, kata-katanya sangat menarik. Bahkan sangat mengerikan itu sekarang fenomenanya judi online itu sangat tinggi gitu. Nah, orang menganggap apakah ini termasuk dengan instrumen keuangan? Tentu sangat tidak. Dan apakah ini menjadi sesuatu yang sangat beresiko? Tentu saja. Karena dari beberapa situs-situs yang judi ini tidak legal, tidak diawasi, memiliki izin yang legal gitu. Sedangkan di pasar modal ini kita sudah seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan yang menjalankan bisnisnya jelas, izin usahanya jelas. Secara hukum, secara administrasinya terdaftar di negara. Lalu pemilik modalnya juga bisa melakukan pemantauan bagaimana dari modal yang saya tanamkan itu benar-benar tercatat dan dikelola oleh si perusahaan yang dimasukkan dana investasi ini. Dan tentunya pasar modal Indonesia ini memiliki suatu mekanisme atau lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan yang memastikan dana yang diinvestasikan itu uh, minim resikonya karena bisa memberikan kenyamanan kepada semua investor untuk bisa, oh ya dana saya itu dikelola dengan baik dan diawasi tentunya. Next, next slide. Lebih lanjut lagi yang dibahas tadi beberapa di sesi awal sudah dijelaskan ada yang namanya instrumen saham, ada instrumen obligasi dan reksadana. Saham ini ibaratnya ya saya dengan Pak Danang misalkan. Pak Danang punya pemilik perusahaan distributor beras misalkan. Nah, di sini saya bergabung ya Pak Danang ya. Saya ingin bekerja sama dan membuat bisnis Pak Danang itu berkembang dan memiliki keuntungan. Dan saya juga mendapatkan bagi hasil dari keuntungan itu. Nah, saham ini adalah bukti kepemilikan bahwa saya secara legal, secara hukum, secara administratifnya itu juga menjadi bagian yang memiliki dari modal usaha yang dikelola oleh si perusahaan. Nah, ibaratnya menjalankan bisnis, bisnis itu ya untuk pengadaan asetnya, pengadaan gedung, pengadaan kendaraan operasional itu kan membutuhkan uang. Nah, uang ini bisa dalam bentuk modal atau ya pinjam atau pinjaman atau hutang gitu kan. Bahwa ketika menjalankan bisnis ini sangat sangat ada peluang bahwa bisnis itu memiliki hutang. Tentunya ya seperti ibaratnya ya kalau misalkan dari modalnya tidak cukup, sedangkan kita perlu untuk pengadaan beras untuk 3 tahun misalkan. Berarti kan kita mungkin pinjam ke bank, mungkin kita dalam menjalankan bisnis itu melakukan peminjaman kepada pemilik perusahaan. Nah, ketika menjalankan itu ya namanya hutang ini nantinya perusahaan-perusahaan atau di eh, badan usaha pemilik pemerintah itu dia bisa menawarkan surat hutangnya ini dimiliki dengan pengembalian tertentu dan dalam bentuk kupon nantinya. Nah, ini yang dinamakan dengan obligasi. Nah, ada solusi yang ketiga juga, ya mungkin saya bingung, Pak. Kayaknya saya untuk ngerti tentang saham ini butuh wawasan yang lebih lanjut lagi. Nah, memang itu nanti bisa ngobrol lebih lanjut dengan Pak Danang. Pak Danang ini programnya cukup banyak nih, sekolah pasar modal nantinya ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan wawasan literasi keuangan itu nggak bisa sekali atau 2 kali, informasinya itu sangat banyak dan mungkin Bapak Ibu bisa komunikasi lebih lanjut dengan
perwakilan Bursa Efek Indonesia di masing-masing kota Bapak Ibu. Nah, untuk yang di awal, termasuk saya juga ketika masih awal-awal bekerja, saya cukup hati-hati ya untuk berinvestasi. Pada akhirnya, oh bisa nggak saya titipkan uang saya itu dikelola secara profesional oleh manajer pengelolaan investasi? Ya, kita juga bisa menghubungi ke perusahaan namanya manajer investasi ya atau misalkan aset manajemen gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau saham itu aksesnya Bapak Ibu harus menghubungi brokernya. Broker ini adalah berarti kan yang kalau seperti broker tanah ada menghubungkan pembeli dan penjual. Nah, ini kalau di broker saham itu juga ada. Secara resmi sudah terdaftar di Bursa Efek, secara resmi juga terdaftar di legalitasnya di Indonesia. Kalau saham itu berarti kita harus beli ke broker yang sebenarnya secara resmi sudah tercatat dan diawasi oleh OJK. Lalu kalau reksadana ini Bapak Ibu bisa aksesnya ke yang namanya tadi ya, misalkan ABC Asset Management. Nah, itu dia nanti bisa menawarkan reksadana eh, dana lancar misalkan. Nah, itu berarti dia instrumennya akan dikelola dalam bentuk yang lebih dominan misalkan di aset-aset keuangan seperti dana uang pasar tunai, kurang lebih seperti itu. eh Lanjut, next next slide. Nah, kenapa harus melalui sekuritas? Karena investor tidak bisa langsung membeli saham. Ada ratusan perusahaan yang mengiklankan atau misalkan menyatakan ada loh untuk bukti kepemilikan usaha bisnisnya ini bisa diakses untuk dimiliki oleh masyarakat loh gitu. Bukan berarti ya misalkan Pak Rio pengen beli saham misalkan apa saham Unilever, saham dari Matahari Department Store misalkan gitu. Tidak bisa langsung saya datang ke perusahaannya, Pak, saya mau beli sahamnya langsung. Bayangkan ribuan, kalau misalkan orang berminat untuk memiliki saham tersebut, mengantri seperti itu sangat tidak efektif. Mekanismenya, terima kasih kepada Bursa Efek yang sudah menyediakan fasilitasnya dan memberikan izin kepada broker yang terdaftar untuk bisa melakukan pembelian dan saham itu melalui sistem yang dimiliki oleh sekuritas. Maka dari itu sebenarnya Bapak Ibu untuk menghubungi sekuritas ini mempermudah intinya, mempermudah untuk memiliki akses rekening saham atau rekening efek untuk penyimpanan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudahan untuk menyimpan dana yang di rekening bank Bapak Ibu untuk bisa melakukan pembeliannya sehingga sebenarnya akses dan kemudahan yang ditawarkan oleh sekuritas ini menjadi salah satu penyedia jasa yang membantu Bapak Ibu untuk bisa memiliki saham untuk perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu minati. Next. Nah, untuk lebih detailnya, sebenarnya kita bisa lihat seperti yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana kita bisa memastikan logika berpikir atau sebenarnya informasi yang dalam tanda petik menyatakan ini adalah produk investasi, ini adalah produk jasa keuangan, ini aman atau tidak sih, gitu kan? Ini resmi atau tidak sih? Sebenarnya dari Bursa Efek itu sudah memberikan daftar yang Bapak Ibu bisa cek sendiri gitu. Ada beberapa sekuritas yang terdaftar sebagai anggota bursa yang nanti bisa dilihat, oh ini memang secara resmi bisa, saya ingin melakukan pembelian saham. Berarti saya kalau misalkan di daerah Kupang, misalkan yang dekat dengan rumah saya ada perusahaan Mandiri Sekuritas. Kalau di perusahaan saya kurang lebih tidak sih. Sebenarnya kalau kita Verdana itu lebih ke perusahaan ya yang berminat untuk melakukan investasi. Tapi kalau misalkan yang retail yang tadi yang disampaikan oleh Bu Dora adalah retail itu maksudnya individual. Berarti Bapak Ibu bisa ya contohnya bisa ke sekuritas yang menyediakan sistem online yang bisa bertransaksi melalui handphone misalkan. Nah, ini sangat banyak nantinya Bapak Ibu bisa pelajari nantinya atau diskusi lebih lanjut atau mengikuti kegiatan sekolah pasar modal yang difasilitasi oleh Bursa Efek atau lembaga resmi lainnya. Next. Oke. Dari saya materi awalnya sudah saya sampaikan. Saya rasa ini cukup banyak beberapa pertanyaan ya Pak Danang ya. Iya, Kita ini bakal ya. banyak nih kayaknya pertanyaan Pak Bayu. Iya, silakan Pak.
Ini peserta sudah mencapai 135 nih peserta. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu atas pemaparan yang disampaikan. Oke, sebentar. Oke. Nah, kesimpulannya atau terima kasih kepada narasumber atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Hari ini kita telah memahami bahwa literasi keuangan adalah kunci utama dalam mengelola keuangan pribadi secara bijak, mulai dari mencatat pengeluaran, menabung, hingga berinvestasi. Kita juga dikenalkan dengan berbagai produk dan jasa keuangan, serta pentingnya pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, semoga ya materi yang disampaikan oleh Pak Bayu menjadi langkah awal nih bagi teman-teman semuanya untuk dapat lebih sadar dan cerdas dalam mengambil keputusan keuangan. Nah, jadi jangan langsung berinvestasi, tapi ternyata sebelum berinvestasi ada hal-hal juga nih yang perlu kita ketahui. Yang intinya adalah belajar sebanyak mungkin terlebih dahulu seperti itu. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nanti, nah kita akan masuk terlebih dahulu ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Owin Erlangga, Investment Banking and Corporate Finance, PT Magenta Capital Sekuritas. Nah, pembicara kedua kita pada hari ini, gitu. Oke, mungkin sekilas saya bacakan terlebih dahulu mengenai Pak Win Orlangga, lulusan dari Muhammad Husni Tamrin University, Bachelor Degree in Management, pernah bekerja di eh, TISMI atau Indonesia Capital Market Electronic Library, pernah bekerja juga di PT Panca Global Sekuritas, dan sekarang bekerja di PT Magenta Capital Sekuritas Indonesia. Dan juga Pak Uwin juga memiliki sertifikasi di bidang sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek atau WPPE. Nah, dan berbagai apa namanya awards juga dan activity. Nah, kalau misalnya saya keren banget nih dua narasumber kita karena kalau misalnya saya baca CV-nya agak susah nih saya merangkumnya karena banyak nih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bisa Bapak Ibu sekalian baca gitu. Oke, nah mungkin langsung aja kepada Bapak Owen Erlangga dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dora, yang saya hormati Pak Danang, Pak Rio, dan Pak Bayu. Terima kasih untuk undangannya di pagi hari ini, khususnya untuk kita memberikan literasi keuangan di Nusa Tenggara Timur gitu. Sebelum mulai masuk ke materi, mungkin kita semua punya impian ya Bapak Ibu, sepakat ya, entah impian untuk masa depan kita, entah impian untuk keluarga kita, atau mungkin bahkan kita punya impian untuk memberikan warisan kepada anak cucu kita nanti. Nah, bagaimana kalau saya katakan bahwa ada sebuah jalan yang kalau kita ikuti jalan tersebut secara disiplin, itu ternyata bisa memberikan kita untuk mencapai semua impian kita gitu. Nah, ternyata memang ada Bapak Ibu jalan itu dan betul jawabannya adalah investasi. Nah, mungkin banyak orang yang berpikiran investasi itu rumit, investasi itu eksklusif, investasi itu butuh modal yang besar, bahkan investasi itu mungkin menakutkan gitu ya bagi banyak orang gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya ingin memberikan sudut pandang supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua ini bisa kira-kira mengerti tujuan dari investasi itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk bisa memilih produk investasi maupun instrumen-instrumen investasi yang tepat untuk kita. Oke, silakan Pak Rio, mohon bantuannya. Oke, tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Bayu mengenai saham. Nah, jadi untuk di pagi hari ini saya khusus untuk bagaimana sih caranya kita bisa
memilih atau kita bisa menilai suatu saham dari perusahaan itu bagus atau tidak, saham itu murah atau sudah mahal gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bayu, jadi saham itu adalah pernyataan modal kita terhadap suatu perusahaan gitu ya. Jadi simpelnya perusahaan ini merupakan suatu surat berharga yang menyatakan bahwa kita apabila kita menyertakan modal ke suatu perusahaan, itu tandanya kita adalah pemilik atau kita menjadi bagian sebagai pemilik dari perusahaan itu. Simpelnya seperti itu. Next, Pak. Nah, selanjutnya gimana sih cara memilih saham gitu ya? Sebenarnya banyak cara Bapak Ibu, itu perlu disiplin juga untuk kita bisa mengerti bagaimana cara memilih saham yang bagus. Tapi secara garis besar sebenarnya kita bisa melakukan analisa. Apa itu kita bisa mencari kira-kira perusahaan mana sih yang bagus, perusahaan mana sih yang kira-kira beberapa tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan itu masih ada, masih existing, masih bisa memberikan kita mungkin imbal hasil yang menarik gitu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pergi ke pasar gitu ya, pergi ke pasar, Bapak Ibu belanja cabai atau Bapak Ibu belanja sayur-sayuran gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan banyak tuh ketika ke pasar Bapak Ibu melihat banyak sekali cabai, tomat gitu ya. Bapak Ibu pasti milih-milih tuh mana sayuran-sayuran yang masih segar atau sayuran-sayuran yang mungkin oh ini udah busuk ternyata nih. Nah, itu tujuan dari analisa ini adalah untuk Bapak Ibu bisa memilih kira-kira mana sayuran-sayuran itu yang masih segar, yang masih bisa layak untuk dikonsumsi dan layak untuk bisa dipertahankan atau mungkin Bapak Ibu mau menanam ulang nih biji cabainya kah, biji tomatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi secara umum metode analisa saham ini kita bagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Itu melalui analisa fundamental dan analisa teknikal. Next, Mas. Nah, jadi untuk analisa fundamental ini kita lebih berfokus untuk menganalisa kondisi keuangan dan kinerja bisnis suatu perusahaan gitu ya. Simpelnya kita mau tahu suatu perusahaan ini ketika menjalankan bisnisnya, apakah perusahaan itu untung dan terus berkembang gitu ya. Kemudian jika memang selalu untung, apakah perusahaan ini tuh makin tumbuh gitu, makin tumbuh bisnisnya. Misalnya dia awalnya dia merupakan toko kelontong, terus kemudian beberapa tahun kemudian dia mulai ekspansi, memperbesar luasan tokonya, atau mungkin dia membuka cabang nih yang awalnya ada di Kupang gitu ya, ternyata nanti 5 tahun lagi dia bisa buka di Jakarta, di Surabaya, di Semarang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam menganalisa fundamental. Nah, selanjutnya adalah ujung dari analisa fundamental ini adalah kita bisa mengetahui kira-kira saham perusahaan tersebut tuh kondisi saat ini itu kita membelinya harganya terlalu mahal atau memang layak untuk kita beli gitu ya. Next, Mas. Nah, jadi untuk prinsip dasar analisa fundamental sendiri, ini kita bisa banyak hal ya sebenarnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Cuman ada 4 poin besar yang mau saya bahas di pagi hari ini. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana kondisi pendapatan dan laba dari perusahaan tersebut, kemudian pertumbuhan bisnisnya seperti apa, lalu struktur antara utang dan modal dari perusahaan itu seperti apa. Kemudian itu tadi tujuannya adalah untuk kita mengetahui harga saham tersebut mahal atau murah, atau valuasi saham tersebut itu mahal atau murah. Nah, kapan sebenarnya analisa fundamental ini cocok untuk digunakan? Jadi analisa fundamental ini itu sebenarnya kita berfokus untuk melihat kualitas dari suatu perusahaan, kemudian kita juga berfokus untuk apresiasi kenaikan harganya itu dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu, jangka waktu yang lebih panjang, dan kita juga mengharapkan adanya dividen atau pemberian imbal hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, analisa fundamental ini itu cocok untuk para seseorang atau investor yang jangka waktunya itu tujuan investasinya itu jangka menengah atau jangka panjang gitu. Nah, ini juga cocok untuk kira-kira Bapak Ibu kalau untuk
menabung saham gitu ya. Misal Bapak Ibu memang di sana ada sedang kuliah kah, atau mungkin sedang ada usaha kecil-kecilan di rumah yang nggak selalu bisa ngecek harga saham ini di setiap harinya gitu. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu untuk menabung saham gitu. Selanjutnya, Mas. Nah, yang pertama mengenai pendapatan dan laba. Jadi perbedaan antara pendapatan dan laba ini, Bapak Ibu, pendapatan itu adalah total nilai atau uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil mereka menjual produk atau jasanya. Nah, sedangkan laba itu adalah keuntungan atau pendapatan tadi dikurangi dengan semua biaya-biaya. Contoh, Bapak Ibu punya tadi ya contoh dari Mas Bayu itu perusahaannya adalah distributor beras gitu ya. Nah, distributor beras itu pendapatannya apa? Pendapatannya adalah ketika beras-beras itu tadi berhasil mereka jual gitu, berhasil mereka jual ke pasar, ke tengkulak dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan labanya itu atau laba bersih itu adalah hasil penjualan itu tadi dikurangi oleh modal untuk besok perusahaan itu modal besok perusahaan itu untuk memulai bisnisnya lagi gitu. Nah, jadi misalnya kalau penjualan hari ini mereka dapat 1 juta, besok mereka butuh biaya 500.000 nih untuk bisa melanjutkan bisnisnya, untuk bisa menjual lagi nih beras-berasnya, dia harus membeli lagi kah, atau dia harus produksi lagi kah. Nah, itu biaya itu yang dikurangi dari pendapatan. Nah, kemudian dikurangi lagi nih kalau misalnya perusahaan itu bayar gaji karyawan, kemudian ada perusahaan itu punya pabrik yang mungkin lahannya itu mereka sewa. Nah, itu dikurangi semua tuh. Terus kemudian ada nanti pajak dan lain-lain. Nah, di situ nanti akhirnya ketemu laba bersih. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Kita memperhatikan pendapatan dan laba ini. Jadi tujuannya kita bisa memilih kira-kira perusahaan mana yang labanya itu dari tahun ke tahun naik gitu. Karena Bapak Ibu nggak mungkin mau berinvestasi atau memberikan modal atau uang yang Bapak Ibu sudah tabung bertahun-tahun masuk ke dalam suatu perusahaan yang malah rugi di setiap tahunnya gitu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan bisnis. Jadi dari laba dan pendapatan yang setiap tahunnya itu naik, itu uangnya itu dibuat apa oleh perusahaan ini? Apakah mereka bangun pabrik baru di area lain, ataukah mereka bikin merek baru, brand baru, atau mereka mungkin bisa ekspansi sampai ke luar negeri. Nah, hal-hal itu yang perlu Bapak Ibu cek. Jangan sampai ternyata waktu Bapak Ibu cek, laba dan pendapatan mereka nih perusahaan ini naik terus nih tiap tahun, tapi kok pabriknya di situ-situ aja, produk dia kok itu-itu aja gitu. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu tertipu dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, biasanya perusahaan yang tumbuhnya baik, tumbuhnya sehat itu mereka dalam jangka waktu panjang itu juga masih memiliki prospek yang cukup bagus gitu. Next, Mas. Oke, selanjutnya adalah struktur antara modal dan utang gitu. Jadi selain Bapak Ibu melihat gimana kinerja operasional mereka, Bapak Ibu juga perlu melihat dari sisi neracanya mereka gitu ya. Nah, neracanya mereka ini dalam posisi laporan keuangan itu dibagi antara menjadi aset, utang dan modal gitu. Nah, Bapak Ibu perlu memperhatikan utang dan modal dari suatu perusahaan ini. Apabila misalnya Bapak Ibu cek ternyata perusahaan itu memiliki utang yang jauh lebih besar daripada modalnya dia, ini ada potensi ke depan apabila utang tersebut jatuh tempo, ternyata mereka udah nggak ada modal lagi nih untuk menjalankan bisnisnya. Otomatis kalau dia nggak ada modal lagi, dan mungkin mereka melakukan restrukturisasi keuangan itu nggak berhasil gitu ya, berarti ada indikasi perusahaan tersebut bangkrut atau likuidasi gitu, yang mana itu merupakan resiko terbesar dari berinvestasi di saham gitu. Bapak Ibu nggak hilang uangnya, tapi nanti akan dibagi sesuai prioritas investasinya gitu ya. Nah,
Ini Bapak Ibu untuk memperhatikan utang dan modal, ini Bapak Ibu bisa dengan melihat suatu rasio nih dari perusahaan tersebut. Itu yang bisa dikenal dengan debt to equity atau DER yang simpelnya. Nah, DER ini itu rumusnya adalah hutang dibagi dengan total modal atau total ekuitas gitu ya. Di mana DER yang tinggi ini memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap perusahaan apabila terjadi kesulitan untuk membayar hutang gitu. Next, Mas. Oke, ini contoh kira-kira Bapak Ibu kita bisa melihat pertumbuhan pendapatan, saya izin coret-coret juga ya Mas. Pertumbuhan pendapatan dan juga pertumbuhan laba gitu. Nah, jadi ini saya ambil contoh perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia, sektornya adalah kelapa sawit. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat nih, ternyata pendapatan dari perusahaan-perusahaan ini, AALI, SIMP, TAPG, dan LSIP, ini mereka ternyata sama-sama untung nih. Nah, lalu ketika kita lihat laba bersihnya, itu ternyata mereka makin kecil untungnya gitu. Dari misalnya AALI, itu mereka bisa menjual 7M, simpelnya mereka menjual kelapa sawit senilai 7M, tapi ternyata setelah dikurangi semua biaya-biaya untuk modal berikutnya, untuk bayar sewa, untuk bayar pajak, dan lain-lain, itu hanya tersisa 200 juta. Nah, Bapak Ibu bisa membandingkan perusahaan-perusahaan ini yang satu industri ini kira-kira mana yang memberikan margin atau kurang lebih itu laba bersihnya ini tuh masih lebih tinggi dibanding dengan pendapatannya dia, kemudian dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat kira-kira perusahaan ini tuh memang unggul gitu di industrinya. Selanjutnya, Mas. Oke, selanjutnya ini adalah contoh yang tadi itu kita membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau kompetitornya. Nah, saat ini kita membandingkan kira-kira gimana sih kinerja keuangan dia beberapa tahun terakhir gitu. Nah, di sini contohnya adalah AALI. Jadi tadi di kuartal 1 2025 total penjualan AALI itu adalah sebesar 7M. Nah, tapi ketika Bapak Ibu trace ke belakang tahun-tahun sebelumnya itu ternyata nggak sampai tuh AALI ini menjual kelapa sawitnya sampai 7M. Sebelumnya hanya 4,7, 4,7, 6,5. Nah, berarti Bapak Ibu bisa menyimpulkan pada kuartal tahun ini AALI ini bisa menghasilkan penjualan yang jauh lebih signifikan dibandingkan sebelum-sebelumnya mereka jualan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga untuk net income-nya ternyata meskipun mereka bisa menjual jauh lebih banyak, tapi ternyata net income mereka nih nggak terlalu jauh nih dengan hal-hal tahun-tahun sebelumnya gitu. Malah bahkan tumbuhnya nggak signifikan gitu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lihat gitu ya. Jadi jangan hanya berfokus dengan penjualannya aja, tapi Bapak Ibu juga perlu memperhatikan net income-nya atau laba bersihnya. Nah, jadi ada dua cara itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menganalisa suatu perusahaan dari sisi pendapatannya dia. Yang pertama, kita bisa membandingkan dengan pesaingnya. Yang kedua adalah kita melihat kondisi perusahaan itu beberapa tahun ke belakang gitu. Next, Mas. Oke. Nah, ini tadi Bapak Ibu adalah rasio di mana kita melihat persentase margin dari laba bersih dibandingkan dengan penjualan gitu ya. Nah,
di sini bisa kita lihat kalau ternyata selama kuartal 1 2025 ini atau sampai Maret 2025 itu dari 4 perusahaan ini ternyata yang menghasilkan laba bersih lebih besar itu ini nih, sorry, yang menghasilkan laba bersih lebih besar itu adalah TAPG. Padahal tadi kita lihat penjualannya tuh nggak begitu besar, kalah dengan AALI gitu. Nah, persentase ini itu memberikan kita gambaran seberapa efektif perusahaan itu bisa menghasilkan penjualan, tapi juga bisa menekan biaya supaya pengeluaran yang terjadi di setiap periode itu nggak terlalu besar. Nah, ternyata TAPG ini mereka dengan penjualan yang tidak lebih besar daripada para pesaing, tapi dia memberikan laba bersih yang lebih besar daripada pesaing gitu. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan itu? Karena dengan laba bersih yang lebih besar, itu meningkatkan potensi kita sebagai investor untuk mendapatkan dividen yang lebih besar juga gitu. Jadi dengan laba bersih yang besar itu kita bisa mendapatkan dividen atau imbal hasil yang nanti akan dibagikan oleh perusahaan tersebut gitu. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah kita melihat struktur hutang dan juga struktur modalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dari neraca laporan keuangan dari masing-masing perusahaan, itu ada total liabilitas yang mana itu adalah utang dan juga total ekuitas gitu ya. Nah, dilihat di sini sebenarnya tadi dengan menggunakan rasio DER, debt to equity, jadi kita membagi total utang, total liabilities dibagi dengan total ekuitas gitu ya. Simpelnya gini Bapak Ibu. Dari data ini yang di kotak merah ini, 2 kotak merah ini, ternyata yang memiliki hutang terbesar itu adalah SIMP. Nah, sedangkan total ekuitas SIMP itu 19M gitu. Nah, jadi simpelnya kalau sewaktu-waktu seandainya semua 4 perusahaan ini tuh harus membayar seluruh hutangnya ini jatuh tempo sama-sama nih. Jatuh tempo sama-sama. Nah, itu otomatis akan total equity-nya nih akan berkurang gitu. Jadi total equity ini bisa kita gambarkan juga sebagai total aset bersih dari suatu perusahaan gitu. Jadi setelah semua liabilitas ini hilang atau sudah dibayar, ternyata AALI ini masih memiliki kira-kira 16M nih. Kalau hutang dia dibayar semua. Nah, sedangkan SCMP ini hanya punya sekitar 3M, 6M gitu. Nah, kemudian TABG masih sekitar 9M, LSIP ini masih sekitar 11M. Nah, itu menandakan apa Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya Bapak Ibu berinvestasi di suatu perusahaan dan seandainya amit-amit perusahaan itu jatuh tempo hutangnya dia tuh harus dibayar semua gitu ya. Yang itu kemungkinan kecil terjadi, tapi tetap ada risiko itu. Nah, jadi perusahaan itu masih tetap memiliki modal untuk bisa terus melanjutkan bisnisnya di kemudian hari gitu. Ini perlu diperhatikan karena ada kondisi di mana jumlah hutang perusahaan itu jauh lebih besar dibandingkan total aset bersih atau modal perusahaan itu sendiri. Yang mana kalau memang nanti mereka harus bayar hutangnya secara keseluruhan itu akan mengganggu kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Next, Mas. Oke, sorry Mas. Back 2 slide, Mas. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, gimana cara kita mengetahui harga saham itu wajar atau tidak gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa dengan melakukan penilaian valuasi gitu. Penilaian valuasi itu sebenarnya dibagi sangat banyak Bapak Ibu, tapi secara umum valuasi itu bisa dihitung berdasarkan nilai intrinsik atau yang kedua adalah dengan relativitas gitu ya, atau relative valuation dan intrinsic valuation gitu. Nah, intrinsic valuation itu kita mencari benar-benar nilai intrinsik dari suatu
perusahaan gitu. Nah, itu butuh ilmu, butuh perhitungan yang jauh lebih kompleks. Tapi di sini saya mau menjelaskan cara mudah lah kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui valuasi saham itu murah atau tidak dengan menggunakan relative valuation. Yang mana itu secara umum sebenarnya banyak juga cara perhitungannya, tapi biasanya investor-investor atau bahkan trader-trader di dunia itu mereka menggunakan price to earning ratio dan juga price to book ratio gitu ya. Jadi PER dan juga PBV gitu, price to book value. Nah, gimana cara kita mengetahui saham ini mahal atau murah? Nah, sebenarnya di sini ada closing price, ini nggak kelihatan, tapi semoga Bapak Ibu kira-kira bisa sedikit tahu lah gambarannya. AAL ini harganya Rp5.600 rupiah per lembar, SIMP 388 dan seterusnya gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui perusahaan itu murah gitu. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan price to earning dan juga price to book value, ini kita sebelumnya harus menghitung EPS dan juga book value. Nah, EPS ini adalah earning per share gitu. Jadi earning per share ini adalah jumlah laba bersih yang tadi sudah saya jelaskan dibagi dengan jumlah saham dari emiten ini yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ada berapa. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata dapat nih EPS dari masing-masing 4 perusahaan ini seperti ini gitu. 500, 115, 162, dan 229. Nah, sedangkan setelah itu baru kita mencari price to earning-nya atau rasio valuasinya, PER gitu ya. Price to earning ratio ini adalah membagi antara closing price ini, harga saham sekarang dibagi dengan EPS. Nah, maka ketemu PER ini. Nah, gimana cara bacanya? Bacanya sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal membandingkan yang tadi bisa membandingkan dengan historical dia price to earning-nya itu selama beberapa periode sebelumnya itu berapa, dan selanjutnya membandingkan dengan para pesaingnya gitu. Nah, kalau ini kita membandingkan dengan pesaing, bisa dilihat bahwa price to earning ratio ini ternyata yang lebih tinggi adalah AALI dan yang lebih rendah adalah SIMP. Ini gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu membeli perusahaan ini pada harga di atas ini, itu Bapak Ibu membeli dengan harga 9,7 kali lebih mahal dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan itu. Yang mana berarti tandanya adalah semakin rendah price to earning dibandingkan dengan para pesaingnya, berarti semakin murah harga saham tersebut gitu ya. Berarti dapat disimpulkan selama kuartal 1 2025 ini price to earning yang terendah adalah SIMP. Berarti Bapak Ibu ketika membeli saham SIMP ini seharga 388, ini Bapak Ibu membeli 3 kali lipat dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan tersebut gitu. Nah, ini menandakan dia jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nah, tapi Bapak Ibu juga perlu memperhatikan historikalnya nih seperti apa. Apakah ternyata EPS-nya ini selama bertahun-tahun itu malah menurun. Nah, kalau malah menurun itu juga nggak bagus juga untuk kita sebagai investor karena laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan itu juga semakin menurun di tiap tahunnya. Nah, itu bisa menjadi suatu parameter Bapak Ibu untuk menilai perusahaan itu tuh pertumbuhannya bagus atau tidak. Nah, kurang lebih sama dengan bagaimana kita menghitung book value gitu ya, price to book value. Ini sama dengan price to earning, tapi yang kita pakai itu adalah total equity. Jadi kita perlu mencari book value-nya terlebih dahulu. Book value ini adalah total equity dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, setelah itu kita membagi antara harga dibagi dengan book value tadi. Nah, di sini juga cara bacanya sama. Semakin kecil book value itu berarti Bapak Ibu membeli total aset bersih dari perusahaan itu sebesar berapa gitu ya. Jadi misalnya contohnya yang terendah dari
4 emiten ini lagi-lagi adalah SIMP gitu ya, 0,312. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membeli perusahaan SIMP ini di harga 388, ternyata Bapak Ibu tuh malah membeli aset dari seluruh perusahaan itu lebih murah 0,3 gitu ya. Contohnya Bapak Ibu beli satu motor itu setelah Bapak Ibu hitung-hitung, ketika Bapak Ibu ke dealer atau kemana itu Bapak Ibu harga di pasar itu 10 juta. Tapi ternyata setelah Bapak Ibu hitung-hitung nih price to book value-nya, ternyata harganya tuh cuman 3 juta gitu. Nah, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu untuk penggambaran dari price to book value. Oke, minta tolong next, Mas. Next. Nah, selanjutnya ini masuk ke analisa teknikal, metode kedua untuk kita melakukan analisa saham gitu. Analisa teknikal ini mungkin Bapak Ibu takut juga ya, karena di slide itu ada tulisan menggunakan data dan statistik gitu ya. Apakah Bapak Ibu menganalisanya harus ngitung statistiknya kah? Apa harus Bapak Ibu mengumpulkan data-data yang banyak gitu? Ternyata enggak Bapak Ibu, itu hanya penggambaran secara teori aja. Jadi analisa teknikal ini kita itu memang mengacu kepada data dan statistik secara historikal suatu saham, dan itu kita memprediksi atau memperkirakan kira-kira kedepannya ini secara statistik saham itu tuh masih akan lanjut naik atau malah akan turun gitu harganya. Nah, analisa teknikal ini itu juga seperti kita melihat pola perilaku pasar gitu. Gimana maksudnya? Pola perilaku pasar ini misalnya suatu perusahaan itu ada nih ternyata berita buruk tentang industri tersebut gitu. Misalnya Bapak Ibu tadi ya contohnya adalah perusahaan sawit dan ternyata ada berita harga sawit ternyata turun tajam misalnya sampai 40% gitu ya. Nah, terus ternyata supply di Indonesia sawit nih masih melimpah banyak. Nah, itu akan tergambar di pola perilaku pasar, apakah investor-investor lain itu akan melakukan penjualan saham atau pembelian saham terhadap berita tersebut. Nah, itu tergambar nanti di analisa teknikal gitu. Next, Mas. Oke, kalau prinsip dasar dari analisa teknikal ini, kita nggak berfokus ke laporan keuangan, kita juga nggak berfokus ke bisnis perusahaannya, tapi kita lebih berfokus ke harga saham, kemudian ada indikator saham, pola saham, dan nanti akhirnya kita akan masuk ke grafik saham gitu. Nah, harga saham, indikator saham, dan pola saham ini adalah alat bantu yang akan kita gunakan untuk menganalisa saham tersebut secara teknikal melalui grafik gitu. Nah, kapan analisa ini itu cocok digunakan? Jadi kalau tadi analisa fundamental itu lebih cocok untuk kita yang punya tujuan investasi jangka panjang. Nah, analisa teknikal ini itu lebih cocok untuk kita melakukan transaksi atau investasi dalam jangka pendek gitu ya, karena kita benar-benar harus memperhatikan harga saham dan indikator-indikator pola sahamnya itu apakah akan terus memberikan konfirmasi tentang perlanjutan tren naik atau malah sudah menunjukkan saham ini akan ada potensi untuk turun gitu. Next, Mas. Oke, dari harga saham itu Bapak Ibu jika melihat di gambar sebelah kiri ini itu terlihat ada satu gambar candlestick gitu ya. Candlestick ini itu gambar merah terus kemudian kok hijau gitu. Nah, merah hijau ini Bapak Ibu itu tercipta dari semua tadi berita yang ada, kemudian misalnya ada sentimen politik atau sentimen pasar yang bisa mempengaruhi harga saham tersebut gitu. Nah,
kalau di grafik ternyata munculnya adalah candle hijau atau candle apapun itu yang nanti Bapak Ibu mungkin setting di alat bantu chart grafik itu disebut sebagai bullish candle gitu ya. Bullish candle ini itu tercipta ketika harga saat ini itu lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya gitu ya, harga kemarin gitu. Nah, sedangkan kalau muncul candle berwarna merah itu dia sebaliknya, harga hari ini itu lebih rendah dibandingkan dengan harga sebelumnya gitu. Nah, kemudian kok ada ekor ke atas dan ekor ke bawah ini apa? Nah, ekor ke atas dan ke bawah ini ekor atas ini dan ekor bawah ini itu menandakan ketika pergerakan harga itu, ekor atas ini itu ketika pergerakan harga di satu hari itu dia melebihi harga sebelumnya atau harga hari ini gitu ya. Jadi itu adalah harga tertinggi pada periode itu. Nah, kalau yang ekor yang di bawah ini itu adalah lowest-nya atau harga terendah gitu ya. Contohnya, misalnya harga kemarin nih, harga kemarin adalah 1.000. Harga kemarin adalah 1.000. Nah, ternyata pas selama sehari itu harga saham ini tuh sempat menyentuh 1.500 gitu. Nah, jadi kalau 1.500 yang bagian ini hijau ini akan full sampai sini. Gitu, akan full sampai sini. Tapi ketika harganya turun dari 1.500 misalnya ke 1.200, nah ini akan tercipta ekor seperti ini gitu. Nah, sebaliknya kalau yang bawah, jadi kalau harganya 1.000 turun jadi 900, nah itu akan turun, akan menciptakan ekor ke bawah seperti ini, kurang lebih seperti itu. Next, Mas. Nah, oke, selanjutnya adalah indikator saham. Indikator saham ini adalah alat bantu kita untuk menganalisa itu yang nanti akan memberikan second opinion atau pandangan lain dari data historis, data statistik saham tersebut secara historikal atau masa lampau itu menunjukkan kondisi yang bagaimana. Apakah pada harga saham sekarang ini ternyata itu sudah jauh melebihi rata-rata harga misalnya 1 tahun terakhir kah? Atau misalnya harga saham hari ini itu sudah berada di bawah harga rata-rata saham 1 tahun terakhir kah? Nah, itu fungsi dari indikator saham itu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi mungkin saya nggak akan bahas lebih banyak terkait indikator saham ini karena ini memang perlu Bapak Ibu pelajari lebih lanjut dan cara bacanya itu juga masing-masing. Tetapi kalau menggunakan analisa teknikal, yang paling pasti digunakan itu adalah support dan resisten gitu. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah pola saham. Pola saham ini sebenarnya dalam suatu analisa teknikal itu ada quote atau istilah yang mungkin cukup terkenal juga di analisa teknikal itu di mana adalah pola suatu saham secara historis itu akan terulang di kemudian hari atau di masa depan. Nah, prinsip itu yang harus Bapak Ibu pegang dalam melakukan analisa teknikal gitu ya. Jadi pola-pola saham ini itu nanti akan muncul ketika saham-saham itu telah menunjukkan beberapa candlestick gitu ya. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu cek kondisi candlestick-nya itu menunjukkan salah satu dari yang ada di kotak bullish ini, kotak hijau, itu berarti adalah indikasi di mana harga saham itu akan terus meningkat gitu ya. Tren harga saham itu akan terus menaik, bertambah gitu harga sahamnya. Sedangkan kalau Bapak Ibu melihat ternyata ketika Bapak Ibu analisa ada nih salah satu pola saham yang ada di kotak berwarna merah atau bearish ini, itu Bapak Ibu kebalikannya dari bullish. Jadi misalnya harga saham ini udah naik terus, tapi ternyata tiba-tiba ada nih Bapak Ibu cek, oh ternyata ada falling tree methods gitu ya.
Nah, ini berarti nanti ada potensi saham Bapak Ibu ini akan turun gitu. Nah, fungsinya pola saham ini itu sebenarnya nggak perlu dihafal juga, tapi Bapak Ibu nanti kalau memang belajar terus-menerus akan terbiasa dan mata Bapak Ibu teman-teman sekalian tuh akan lebih peka gitu terhadap pergerakan dari pola saham gitu. Next, Mas. Nah, kemudian kalau tadi itu adalah pola candlestick-nya, ini adalah pola yang lebih banyak gitu ya. Jadi misal Bapak Ibu sekilas kalau lihat yang di kotak ini, itu tadi kalau pola saham yang candlestick itu Bapak Ibu mungkin cuma lihat 3 candlestick gitu ya, 3 candlestick. Nah, tapi kalau yang bagian ini Bapak Ibu nih langsung melihat secara keseluruhan, contohnya kayak gini nih. Nah, ternyata ini tuh ada ada pola saham di mana ini adalah bullish double bottom gitu ya. Jadi ketika pola saham ini itu muncul, itu akan menunjukkan potensi saham itu terus meningkat gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Jadi nanti Bapak Ibu mau nggak mau memang kalau memang mau mendalami analisa teknikal itu Bapak Ibu harus rajin-rajin sering buka grafik, rajin-rajin sering buka chart, itu nanti akan terbiasa melihat pola-pola yang akan muncul seperti apa yang ada di slide presentasi ini gitu. Next, Mas. Nah, ini contohnya jika Bapak Ibu lihat garis biru ini adalah sebenarnya support resisten yang tadi saya bilang ini adalah ilmu dasar dari analisa teknikal gitu ya. Support resisten ini di mana kalau support itu adalah rata-rata di mana harga saham pada periode tertentu pada masa lalu itu batas bawahnya itu seberapa gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan ini adalah support 1. Nah, support 1 ini. Jadi support dan resisten ini adalah garis imajiner yang Bapak Ibu bisa tarik kira-kira nggak perlu ngitung statistik, nggak perlu ngitung rata-rata harga ke belakang. Bapak Ibu cuma ngelihat grafik kira-kira grafik ini selama periode ini ya, berarti dari misalnya dari September sampai Juli 2025, dari September 2024 sampai Juli 2025, itu batas bawahnya itu ada di sini nih. Nah, ketika harga saham ada di sini, itu kemungkinan saham itu akan naik lagi gitu, nggak akan menembus sampai ke bawah lagi gitu. Nah, sebaliknya kalau untuk resisten, ini adalah resisten pertama. Resisten pertama ini adalah rata-rata harga saham itu dalam periode tertentu batas atas dari rata-rata harga saham itu pada periode tertentu gitu. Jadi kebalikannya kalau tadi itu kira-kira kalau saham itu udah menyentuh resisten itu enggak, kemungkinan akan balik lagi nih, akan reversal harganya. Jadi kalau harga udah menyentuh di 5.400 nanti Bapak Ibu bisa beli di sini dan tinggal menunggu aja apakah konfirmasi dari support resisten ini approve gitu ya, dibantu dengan indikator dan pola-pola saham lainnya tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah bisa nggak sih sebenarnya dua metode itu tuh kita gunain sama-sama gitu, atau memang harus satu persatu, atau harus satu doang yang saya pakai gitu ya? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Jadi metode analisa fundamental dan teknikal itu bisa kita gunakan bersamaan gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dari 900 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu Bapak Ibu dari aplikasi sekuritas Bapak Ibu itu bisa dengan cepat melihat seperti tadi tuh analisa fundamentalnya, pendapatannya berapa, laba bersihnya berapa. Nah, itu Bapak Ibu filtering tuh semua kira-kira perusahaan yang fundamentalnya bagus tuh yang mana gitu. Nah, kemudian kapan Bapak Ibu harus membeli sahamnya itu bisa dengan menggunakan analisa teknikal. Nah, simpelnya seperti itu. Next, Mas. Oke, jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah tidak ada salah satu metode itu yang paling benar. Semua itu balik ke kriteria dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu
harus mencoba kira-kira mana yang cocok dengan Bapak Ibu, apakah analisa fundamental maupun analisa teknikal, dan itu semua nggak perlu harus mengeluarkan dana terlebih dahulu karena banyak sekuritas juga yang menyediakan akun demo gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kira-kira belajar gimana caranya Bapak Ibu menganalisa saham secara fundamental dan teknikal. Setelah itu kalau Bapak Ibu sudah memang merasa cocok dengan entah salah satu metode atau dua-duanya, Bapak Ibu baru tuh bisa akhirnya memulai dengan investasi. Next Mas, mungkin sesi saya hari ini saya tutup dengan kata-kata salah satu investor paling sukses di dunia. Mungkin Bapak Ibu juga kenal ya, Warren Buffett ini. Beliau adalah investor yang bisa menghasilkan rata-rata imbal hasil tuh sekitar 20% per tahun selama 20 hingga 30 tahun gitu ya. Jadi kata beliau adalah waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Nah, waktu terbaik kedua adalah hari ini gitu ya. Jadi semoga harapannya Bapak Ibu di sesi hari ini Bapak Ibu mulai terbuka pikirannya. Tadi oleh Mas Bayu udah dijelaskan kira-kira literasi keuangan yang bisa kita lakukan itu seperti apa. Kemudian cara untuk memilih saham atau melalui analisa fundamental dan juga teknikal itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu harusnya sudah bisa nggak perlu takut lagi dan berani mencoba untuk pertama kalinya untuk berinvestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Mas Danang atau Mas Rio. Oke, baik. Terima kasih Pak Owin atas materi yang disampaikan. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Jadi hari ini kita telah memahami bahwa investasi di pasar modal membutuhkan pemahaman dasar tentang saham dan cara menganalisanya. Tadi juga sudah dibahas mengenai dua pendekatan utama, yaitu analisa fundamental yang menilai kinerja dari kesehatan keuangan perusahaan, dan analisa teknikal yang mengamati pola harga saham di pasar modal Indonesia. Ternyata keduanya dapat digunakan bersama untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Nah, dan semoga materi ini membuka wawasan kita semua dan rekan-rekan semuanya untuk mulai berinvestasi secara cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, dan ingat, langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Tadi juga di akhir sesi Pak Win juga ada quotes itu yang luar biasa ya kan. Jadi kalau itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama investor atau yang mau mulai berinvestasi gitu ya Pak ya. Kapan mulainya gitu ya kan. Nah, ternyata kapan mulainya adalah yang paling pertama 20 tahun yang lalu, dan yang kedua adalah sekarang. Nah, gitu. Oke, nah ini juga pertanyaan yang masuk luar biasa juga nih Pak Bayu dan Pak Owin. Dan setelah saya lihat sudah dijawabin nih sama Pak Bayu, jawab pertanyaan-pertanyaannya, ya kan? Nah, sudah kami pilih beberapa pertanyaan. Nah, jadi karena sebenarnya ini ada 10 10 door prize nih Pak Bayu dan Pak Win. Nanti karena waktunya s- harusnya sudah sampai, kalau secara random ini sudah habis, nanti kita pilih setengah, mungkin kita pilih 5 aja mungkin ya Pak Bayu dan Pak Win dari pertanyaan. Oke. Nah, dan nanti mohon bantuannya untuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, nanti yang terpilih pertanyaannya, nanti mohon menghubungi data ya, kontak yang akan kami share untuk mendapatkan RDN. Kami top upkan RDN saham masing-masing Rp100.000 untuk 10 orang pemenang atau penanya terbaik gitu. Oke. Nah, pertanyaan pertama dari Azilah Salsabila. Nah, ini juga pertanyaannya, apa jenis investasi yang cocok untuk pemula tanpa penghasilan tetap namun ingin belajar dan membangun kebiasaan berinvestasi sejak dini? Nah, ini pertanyaan yang juga sering banyak ditanyakan, terutama untuk mahasiswa ya, Pak Bayu dan Pak Awin. Yang saya masih belum punya pendapatan tetap nih, masih penghasilan dari orang tua gitu, tapi mau belajar nih, dan bahkan mau memulai sejak dini gitu ya kan. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Bayu ya, yang tadi yang lebih membahas perencanaan keuangan tadi. Silakan Pak Bayu.
Ya, ada. Sebenarnya gini, untuk di awal tadi saya juga ada beberapa pertanyaan serupa ya. Mm-mm. Untuk Ya. di awal itu sebenarnya kita harus pastikan dulu dari sumber pendapatan kita itu memenuhi yang dibutuhkan ya, pengeluaran yang wajib gitu kan. Kayak misalkan ya kalau misalkan saya tidak beli sembako untuk kebutuhan sebulan, ya saya lebih butuh itu daripada beli rokok atau coklat tiap minggu misalkan. Nah, itu dulu ya. Sebenarnya kita coba lihat mana yang kebutuhan, mana yang keinginan atau yang cuman untuk kesenangan sementara. Nah, pastinya kan ketika sudah ada sumber pendapatan, sudah bekerja. Nah, biasanya itu selalu disiplin, disiplin saja dulu. Andai kata memang untuk di tabungan itu bisa 100.000 tiap bulan, investasi itu bisa 100.000 tiap bulan, ya pastikan dulu sumber pendapatannya itu aman dulu gitu kan. Nah, ketika sudah aman, baru kita bicarakan dengan instrumen keuangan. Tadi kan ada beberapa ya, ada obligasi, saham, ada reksadana. Yang kalau saham itu rentang harganya sangat variatif ya. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Reksadana juga kurang lebih seperti itu. Dari 100.000 pun juga sebenarnya kita sudah bisa beli reksadana sebenarnya. Nah, kalau obligasi yang mungkin yang cukup tinggi ya, cukup mahal nih sebenarnya untuk yang dalam pembelian satu unitnya misalkan. Nah, saran saya nanti untuk berinvestasi itu memang kita kenal dulu gitu kan. Kenapa mekanisme dari harga saham itu terbentuknya seperti apa? Apakah bisnis yang diinvestasikan itu cukup baik atau tidak? Misalkan saya merasa oh ya ini kebutuhan untuk nikel akan tinggi karena akan ada pembangunan baterai ini ya misalkan baterai untuk kendaraan listrik misalkan. Nah, kita lihat peluangnya seperti apa beberapa tahun ke depan. Terus misalkan peluang untuk sembako, misalkan sudah ada di berita pagi, ya sudah disampaikan ada kondisi seperti apa. Ya kita harus wawasannya memang harus yang memadai dulu ya gitu. Bahkan ya ini kita harus bisa ngukur. Tidak terburu-buru, tiap bulan itu tidak terburu-buru. Kalau misalkan saham yang memang bagus, yang kita ingin miliki itu di 500.000, ya saya tidak paksakan uang uang operasional bulanan saya itu untuk dibelanjakan ke sana. Ini adalah uang aman. Saya aman menyisihkan setiap bulan 100.000, di bulan kelima baru saya beli. Biasanya kayak gitu saya Pak Danang. Dulu awal-awal nih, 10 tahun yang lalu lah, misalkan ya. 10 tahun yang lalu saya seperti itu. Saya sisihkan 100.000 ya, saya cuma bisa 100.000 atau misalkan mengurangi kebiasaan rokok ya bisa jadi 150.000 ya pelan-pelan pola hidup yang sehat, pola hidup yang lebih hemat. Ya, berarti kan kita bisa alokasikan setiap saat. Nanti ya bahkan ketika polanya berulang, ya saya tabung juga, mulai ngerintis bisnis dengan istri, beli franchise misalkan ya. Jadi kita sudah yang dana yang sudah diinvestasikan itu memang tujuannya untuk investasi gitu. Investasi itu ya macam-macam bisa dengan instrumen saham, emas, itu kan reksadana, atau saya juga buka lini bisnis, nyetok produk untuk jualan online itu kan yang dikerjakan sama istri gitu kan. Macam-macam sih caranya sebenarnya sih. Gitu. Oke, berarti juga dengan salah satu dengan selain investasi juga perbanyak keran pendapatannya jangan lupa ya rekan-rekan semuanya Hmm. gitu. Oke, halo, tadi Ya, sempat putus-putus saya kayaknya. Sekarang sudah terdengar Pak Bayu? Oke. Nah, oke. jadi selain investasi juga berarti perbanyak juga keran pendapatannya ya Pak Bayu ya. Betul. Selain perencanaan keuangannya juga karena ada di salah satu berita atau informasi ya saya. Karena cara kita mendapatkan uang dan cara kita mengelola uang itu adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Hmm. Nah, tapi lebih bagus adalah kita paham kedua-duanya. Nah, karena percuma juga kalau kita pintar cari uang tapi nggak bisa kelola juga habis juga. Nah, tapi kalau pintar mengelola, tidak pintar untuk mencari keran pendapatan yang banyak juga kurang maksimal nanti untuk apa namanya keuangannya gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang bagus juga berikutnya. Ini untuk Pak Bayu lagi dari Kak Rosa Fenirini Letek Desreis. Wow, emang panjang namanya. Dari Universitas Muhammadiyah Kupang.
Nah, izin bertanya kepada narasumber pertama, Bapak Bayu Ramadan. Dengan tingkat kemiskinan di NTT yang masih relatif tinggi sampai saat ini, bagaimana program literasi keuangan disesuaikan untuk masyarakat dengan ekonomi terbatas? Apakah ada pendekatan khusus untuk keluarga prasejahtera atau bagaimana? Terima kasih. Ini bagus banget pertanyaannya nih, Pak Bayu. Ya, Silakan. itu pertanyaan bagus dan saya juga sebenarnya sebelum merantau dengan di pekerjaan yang sekarang ya, itu juga jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan sih, Pak Dana. Karena tapi sebenarnya saya coba bahas dari sisi peluang sekarang ya. Dari sisi peluang itu, karena memang saya ambil contoh di keluarga saya sendiri gitu kan. Istri tidak bekerja. Dan beberapa orang yang bisa dikaryakan sebenarnya ketika kita dengan kemajuan teknologi sekarang ya gitu kan itu peluang peluang untuk bisnis itu dengan memanfaatkan teknologi itu sangat banyak sebenarnya sangat banyak ya misalkan skema marketing affiliate misalkan ya atau misalkan menjadi uh, personal assistant atau misalkan yang sifatnya dengan bisa bekerja secara remote gitu ya saya melihat sekarang walaupun kita ya saya kan dari Kota Padang. Kota Padang juga kurang lebih dulu ya saya ngerasanya kalau tidak bekerja anekdotnya gini Mas Dadang. Kalau tidak bekerja sebagai PNS tidak tidak bekerja istilahnya itu kita itu. Ya kan? Dan Ya. memang memang untuk kerja itu memang sesulit itu kita untuk bisa bekerja untuk yang dalam tanda petik ideal gitu kan ya. Maka dari itu akhirnya kan kita harus cari peluang. Kita harus ketika orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, punya banyak wawasan, punya banyak kenalan, berani tampil bicara, punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, punya pendidikan yang bagus. Wah, ini peluangnya sangat tinggi. Bahkan di tim yang kami kelola juga gitu kan di luar ya ini saya bicara di luar nih kita karena ada mentoring juga di luar itu ya dari ibu-ibu yang sudah kena PHK di COVID saja itu juga bisa melakukan bisnis online jadi peluang itu ada yang tanpa modal ada sebenarnya jadi kita ya kayak affiliate atau apapun itu kan jadi kalau misalkan kerjaan online itu kan yang bisa kerja remote ya dari handphone saja gitu kan personal assistant atau misalkan ya data entry wawasan kita aja yang nggak tahu sebenarnya peluang itu banyak gitu ya kita pakai freelancer pakai saya sebut merek apa apa ya freelancer.id dengan coba cari di Google Search gitu apa pekerjaan yang bisa secara remote gitu jadi tidak terbatas dengan di daerah Kupang mau di daerah mana kita bisa kerja itu peluang kerja itu sebenarnya banyak teman-teman mungkin literasinya saja yang kita nggak tidak banyak tahu nah pada akhirnya saya balik lagi tadi cukup menjawab juga yang di pertanyaan pertama sebenarnya pastikan pastikan kebutuhan bulanan terpenuhi dulu dan ini startnya memang nggak gampang. Saya merasakan ini perjuangan ini nggak gampang karena mungkin jadi tulang punggung keluarga juga gitu kan ya. Tapi pastikan kita lagi buka keran taruh kalau kata Pak Danang tadi kan kita lagi coba buka keran baru, keran pendapatan baru dulu. Pastikan ini sudah aman dulu, sudah aman dan sudah bisa berjalan dengan suka dukanya ya. Kalau kita udah tahu ternyata resiko bisnis ini kayak gini, supaya bisnisnya lebih untung, saya harus melakukan ini. Kan ada pelajaran yang terus digali ya gitu kan. Pengalaman-pengalaman itu yang paling penting. Nah, sambil ini kesempatan belajar teknis itu banyak. Saya juga yang tadi disampaikan Pak Owen itu saya pakai juga. Gimana kita pakai sebenarnya kok kita orang saham itu kok seolah-olah baca grafik, baca pergerakan saham itu buat apa sih? Tapi pastinya ada ilmunya. Ini ilmu itu merangkum tentang sejarah pergerakan bisnisnya seperti apa dan pola itu biasanya berulang. Pola belanjanya, pola investasinya, pola berkembangnya itu selalu ada secara keilmuannya itu memang sudah teruji sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita suka anggap remeh kan. Ngapain kita belajar chart? Tapi sebenarnya realitanya seperti itu ya Pak Owen ya. Memang chart itu menggambarkan historikalnya gitu. Nah, kita itu ada ilmunya gitu. Jadi belajar terus di sekolah pasar modal dan coba tanya aksesnya ke Pak Danang. Kurang lebih seperti itu. Betul ya Pak Owen ya? Ya, terima kasih Pak Bayu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Owin nih. Nah, ini kalau tadi mungkin pertanyaan ini yang baru mau mencoba gitu ya kan. Nah, ini kayaknya yang sudah jadi nih Pak Owin. Nah, atau tapi yang sudah jadi tapi baru nih kayaknya. Dari pertanyaan dari Pak
Imadudin. Nah, dari segi pertanyaan, untuk analisa fundamental, sebaiknya kita ambil data berapa tahun untuk memastikan perusahaan ini sehat atau tidak. Dan apakah ada standar nilai untuk tiap rasio tersebut, Pak? Nah, silakan Pak Win. Oke, jadi sebenarnya tidak ada batasan harus berapa tahun. Cuman karena konteksnya adalah analisa fundamental, balik lagi ke dasarnya tadi adalah analisa ini itu kita gunakan dengan harapan akan memberikan kita imbal hasil dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang, which is itu either 5 tahun ke atas gitu ya Pak. Nah, kurang lebih Bapak kalau memang mau analisa fundamental itu kurang lebih bisa eh, mencari atau mengumpulkan data selama 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi ini belum tentu nanti selama 5 tahun ke depan itu akan memberikan hasil yang sama dengan 5 tahun terakhir. Tapi dari data 5 tahun terakhir ini, Bapak bisa kira-kira ada gambaran lah 5 tahun terakhir ini, apalagi pas 5 tahun terakhir ini after COVID gitu ya, after uh, suatu krisis yang cukup besar gitu, itu bagaimana perusahaan ini tuh bisa mempertahankan bisnisnya gitu. Nah, harapannya dengan 5 tahun ke depan, dengan data yang 5 tahun belakang ini Bapak udah kumpulkan, itu kurang lebih bisa memberikan imbal hasil minimal sama dengan 5 tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, tapi balik lagi, jangan cuman kita hanya mencari data historikalnya juga, tapi kita juga perlu mencari para pesaingnya nih, kompetitornya. Jangan-jangan kompetitornya nih jauh lebih menarik nih dari segi perusahaannya, sehat atau tidak, terus dia itu membagikan dividen atau tidak gitu ya. Karena di samping kita mendapatkan gain dari penjualan saham yang lebih tinggi dari harga kita beli, itu kita juga mengharapkan dividen di setiap periode ketika kita menggunakan analisa fundamental. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya. Oke, itu ya pertanyaan dari Pak Imadudin sudah dijawab oleh Pak Owin. Ya. Oke, nah berikutnya pertanyaan dari Kak Shandi Tusi, mahasiswa STIM Kupang. Saya ingin juga bertanya kepada Pak Owin Erlangga. Pertanyaan saya, bagaimana cara membeli dan menjual saham? Tadi udah di-share dikit tadi. Nah, tapi yang ini bagusnya, dan bagaimana cara memilih broker saham atau perusahaan sekuritas yang tepat? Nah, silakan Pak Owin. Oke, tadi kalau nggak salah itu juga udah dibantu Mas Bayu juga ya dijawab. Sebenarnya untuk kita membeli atau menjual saham itu pasti kita harus membuka rekening dana nasabah dulu di perusahaan sekuritas, di mana nanti kita sekuritas itu akan menghubungkan Bapak Ibu melalui sistem Bursa Efek Indonesia supaya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi jual beli saham. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita bisa memilih broker atau sekuritas itu bagus gitu ya. Jadi, yang pertama tentu pastikan perusahaan sekuritas itu sudah terdaftar di OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Itu juga bisa dicek langsung di websitenya Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita juga bisa melihat nih kira-kira banyak nggak sih kantor cabang atau mungkin kantor-kantor pembantu di daerah kita mengenai sekuritas tersebut gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau ternyata memang dengan banyaknya cabang tersebut, kita jadi mudah nih untuk melakukan komunikasi, misalnya kalau memang kita ada hal-hal yang ingin kita tanyakan langsung gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu bingung nih, cuman by chat atau by WA atau telepon, Bapak Ibu lebih baik datang langsung, tanya-tanya langsung sama orang sekuritas. Nah, itu juga akan memudahkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin Pak Bayu ada tambahan, Pak? Cukup, karena ya ini sih sebenarnya kan untuk belajar itu memang harus berkala terus ya Pak Awin ya. Betul. Saya sih menyarankan uh, cocok ya atau tidaknya kita dengan yang mentor kita ya, terutama kan si tenaga pendidik dan pengajar dari sekuritas sebenarnya yang punya wawasan lebih awal, lebih pakem ilmunya. Jadi Betul. saran saya sih sebenarnya memang yang aksesnya terdekat dan
tambahannya memang komunikasinya enak gitu, cocok gitu. Karena itu cocok-cocokan ya antara orang biasanya. Ya, betul. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Oin, Pak Bayu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya, sebenarnya sudah dibahas juga nih. Tapi ini saya sukanya ada langkah konkretnya pertanyaannya. Nah, dari Kak Kangen Magdalena Tuahana. Bagaimana cara mengelola keuangan bagi mahasiswa? Misalnya saya dapat menabung uang sebesar 300.000 per bulan. Jenis investasi apa yang cocok untuk saya? Ini konkret banget ya, 300.000 nih bisa sebulan katanya. Nah, apa yang cocok untuk saya sedangkan profilnya adalah mahasiswa yang tugasnya adalah untuk belajar, bukan untuk investasi terutama ya kan. Ya, oke, nah mungkin dari Pak Win atau Pak Bayu mungkin boleh yang apa namanya siapa yang menjawab silahkan. Oke, kalau Oke. 300.000, Mm-mm. Kita yang sebenarnya disuruh analisa ya. sebenarnya balik lagi nih, 300.000 ini konteksnya, eh, sebenarnya investasi itu bukan berarti kita, contohnya kalau kita beli reksadana atau kita beli saham, kalau kita beli reksadana kita taruh uang terus udah dia tinggal nggak ngapa-ngapain, itu juga salah Mm-mm. juga gitu. Jadi kita harus tentu harus menyediakan waktu untuk memantau kira-kira apakah portofolio di reksadana tersebut tuh masih sesuai dengan tujuan investasi kita gitu. Nah, kalau tanya ke saya 300.000 itu cocok kemana, mungkin eh, oke, kalau saya dulu sih saya bagi ya. Jadi saya bagi 150 ke reksadana, 150 ke saham gitu. Jadi nggak hanya sebatas saya menaruh uang saya doang, terus saya loss nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi saya juga harus tahu nih eh, ilmu-ilmu lainnya yang bisa memperbesar keuntungan saya untuk kedepannya gitu. Jadi saya nggak mau cuma hanya menunggu aja gitu. Kurang lebih kalau saya seperti itu sih. Mungkin dibagi ya 50-50 atau mungkin kalau memang waktunya untuk belajar itu jauh lebih sedikit, mungkinnya sehari mungkin bisa belajar cuma 1-2 jam aja ya, mungkin porsi di reksadana lebih besar gitu. Mungkin Pak Bayu ada tambahan? ya. Silakan Pak. Pak Danang mungkin harus paham ini pertanyaan bagus ya. Jadi wajar saya sama Pak Owin pun kadang-kadang seleranya agak sulit ya Pak Owin ya. Karena Ya. masing-masing orang bisa beda-beda. Karena menurut saya gini, yang paling utama adalah apalagi kalau misalkan 300.000 sebulan menurut saya udah cukup pintar nge-manage keuangan ya untuk seorang mahasiswa. Nggak terlalu boros belanja dan itu udah bagus. Langkah awalnya udah bagus. Yang paling penting adalah 300 ribunya ini konsisten. Jangan sampai apalagi saya punya uh, menti di 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 luar sana karena lagi berusaha ngubah pola hidup sehat, pola hidup hemat yang tadinya ya 300.000 itu ternyata dari mengurangi porsi ngerokok ternyata misalkan. Hmm. Ternyata dia nggak konsisten masih pengen ngerokok lagi deh gitu kan ternyata susah nih untuk bisa berhenti 100%. Nah itu yang paling susah justru di situ. Nah balik pertanyaan awal mending untuk beli di investasi mana sebenarnya adalah ketika sudah konsisten di 300.000 itu mulai dulu, mulai dulu ya udah. Ternyata kita sudah bisa berani untuk di saham ya kan? Apakah mulainya di saham LQ45 ya kan? Apakah kita memang untuk yang di industri perusahaan retail yang kita ngerti nih, jangan beli saham yang bisnisnya kita nggak paham. Kalau misalkan ternyata bisnisnya teknologi atau dompet digital, tapi kita nggak ngerti dompet digital itu dia dapat untungnya dari mana gitu kan. Sehingga ketika kita baca berita ekonomi di pagi hari nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau misalkan saya baca berita, oh ternyata kenaikan harga beras, misalkan saya contoh masih beras nih hari ini ya, kenaikan harga beras atau keinginan untuk suplai beras di daerah ini lagi tinggi misalkan. Oh berarti kan saya bisa bilang di mana aja nih perusahaan ini punya kantor distribusi dari si berasnya. Ya udah gitu. Saya untuk langkah awal kayaknya saya coba coba beli saham yang perusahaan ABC deh yang memang bisnisnya di beras. Karena dulu saya pertama kali kenal pasar modal ini pengalaman pribadi ya 2013. Tapi saya berani buka rekening saham itu akhirnya di 2015 kayaknya 2 tahun saya belajar. Dan ternyata semudah itu. Oh, yang penting coba dulu gitu kan. Coba dengan yang memang perusahaan dengan reputasi bagus
dan saya juga belajar terus dengan si tenaga pemasarannya. Oh, jadi saya paham gitu kan. Oh, memang bisnis ini nanti di pola di bulan tertentu mendekati akhir tahun, closing dari akhir tahun, berarti dia akan supply persediaan produknya seperti ini. Wajar harganya agak turun gitu kan ya. Ternyata memang ada ekspansi misalkan begini begitu dan yang lainnya. Tapi ketika sudah pembayaran dilakukan oleh vendor di kuartal 1 tahun depannya ternyata akan lebih lebih bagus. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah pernah belajar beli saham, kenal satu industri, nanti akan analisa secara uh, secara umumnya, secara lebih spesifiknya itu akan terbiasa sendiri. Nanti saya biasanya juga ngobrol, oh udah tahu nih kalau misalkan saham-saham yang pergerakannya tinggi, berarti misalkan saya anggaplah saya udah dari 300.000 itu udah nambung selama 2 tahun terakhir ya. Oh, kayaknya saham yang pergerakannya tinggi saya cukup 200.000 aja deh, gitu kan ya. Atau yang ternyata dividennya tinggi, saya porsinya 800.000. Nanti itu mengikuti selera kita sendiri. Karena kita sudah apa ya istilahnya sudah mencoba, sudah mengenal. Oh, kalau misalkan nantinya dengan saham yang pergerakannya cepat, oh mungkin saya hanya ada 200.000 sajalah gitu kan. Atau yang dividennya tinggi ya saya bisa taruh 800.000. Tahun depan saya udah dapat pengembalian dengan dibentuk dividen gitu kan. Yang paling penting adalah disiplinnya dulu dan memang dieksekusinya dulu ini, dicoba dulu gitu, dicoba dulu. Dan pesan saya adalah jangan gunakan seluruh uang bulanan. Nah, itu yang salah. Jadinya itu ibaratnya karena terburu-buru, kita nggak ngukur resiko, dan yang kita pakai itu adalah uang uang kebutuhan bulanan. Nah, ini jadinya ya kayak sama aja kayak judi jadinya gitu kan. Sedangkan yang kita bahas dari sesi awal gitu kan harus terbiasa dulu mana yang tabungan, mana yang diinvestasikan. Ini perlakuannya tuh beda gitu. Jadi ini memang uang dingin istilahnya quote and quote sering dikenal dengan uang dingin gitu. Itu aja sih Pak Dana. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu, Pak Owin, dan rekan-rekan peserta semuanya. Ini nggak kerasa kita udah lewat setengah jam ya dari rundown kegiatan ya. Sebenarnya kalau kita mau jawab semua pertanyaannya, kayaknya sampai sore nih kayaknya kita bahasnya. Tapi terima kasih juga untuk Pak Bayu yang sebagian sudah dijawab oleh Pak Bayu melalui chat ya. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta, berakhirlah sesi tanya jawab pada kegiatan hari ini. Semoga informasi yang telah para narasumber sampaikan dan dijelaskan oleh para narasumber dapat menambah wawasan kita dalam berinvestasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk teman-teman dan untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut lagi juga bisa cek Instagram dari IDX NTT untuk informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan seperti itu. Dan izin juga saya untuk mengirimkan nama-nama pemenang door prize pada kegiatan pada hari ini yang akan kami toporkan ke RDN Bapak Ibu sekalian masing-masing 100.000 rupiah. Untuk yang belum membuka rekening saham segera untuk dibuka karena akan kami toporkan 100.000 rupiah dan menginformasikan nama lengkap rekening RDN saham dan email ke nomor yang sudah saya share ke rekan-rekan semuanya. Baik, eh terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan peserta hadirin sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya Danang. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, saya kembalikan ke Pak Rio. Yuk, yuk. Baik, terima kasih Mas Danang, Pak Bayu, dan Pak Owin selaku narasumber pada hari ini. Baik, saya tutup dengan berakhirnya acara ini atas nama APEI dan Bursa Efek Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join Zoom pada acara pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf sebelumnya apabila pada pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu, terima Terima kasih Pak kasih. Owi, terima kasih Pak Rio dan Terima teman-teman. kasih. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak. Terima kasih Terima kasih. Pak Danang, Terima Pak kasih. Bayu, Pak Win. Ya, terima kasih Pak.